syaratnya untuk mendapatkan surga Firdaus adalah orang alladzina hum fi sholati khashi'un, itu salat khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat ini tidak gampang, Pak. Pertama, untuk mendapatkan khusyuk dalam salat banyak terkait. Pertama, istinjanya sudah benar, sudah bersih. Kalau dia kencing, cara mencuci kencing yang sudah bersih, bebas daripada pengaruh kencing, najis segala macam, sudah bagus istinjanya, bersuci. Yang kedua, sudah bagus wuduknya sempurna. Kemudian dia ada berpakaian rapi, bersih, tempat bersih, hati bersih, tuh salat gerakannya mantap, bacaannya mantap, baru ada khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Syukur alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari yang ke-8 ini masih dipinjamkan umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, petunjuk dan hidayah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian sebagaimana biasanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang subuh, pahala yang terkandung di dalam salat subuh berjamaah, orang sekarang pada sibuk mengejar dunia, sehingga banyak orang terlalaikan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia mengejar dunia. Mengejar dunia itu seperti bayangan, semakin cepat kita kejar, semakin cepat bayangan kita. Padahal ada keuntungan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan salat itu sendiri. Di dalam hadis dikatakan raka'atainil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih banyak pahalanya dari dunia dengan isinya. Ini pendekatan iman, Pak. Kalau pendekatan akal-akalan mungkin tidak masuk. Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh pahalanya lebih banyak daripada dunia dan isinya. Bapak dan saudara-saudara, dijelaskan dalam sebuah hadis, man shalla salal isya ma'al jamaah kana lahu nisful lail, wa man shalla subhi ma'al jamaati falahu nisfu kulluhu. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah, siapa salat isya dengan berjamaah, seperti melaksanakan salat sunat separuh malam, nisful lail. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, seperti pahalanya melaksanakan sunat semalam suntuk.
Jadi luar biasa Bapak dan saudara-saudara, memang hidayah dan petunjuk yang bisa hadir mendengarkan ceramah ini. Karena kita mendengarkan ceramah itu seperti mengasah iman kita. Jadidu imanakum. Kalau parang itu tidak pernah kita asah, maka berkarat. Dalam kondisi berkarat digunakan, tentu tidak tajam menggunakan untuk memotong kayu dan segala macam. Macam itu juga hati. Hati ini kalau tidak pernah diasah dengan ceramah, berkarat. Kalau berkarat, ada timbul penyakit dalam hati, menolak kebenaran, sombong, menolak kebenaran. Oleh karena itu hati harus diasah. Jadidu imanakum, perbaharui imanmu dengan berzikir dan memperbanyak mendengar ceramah. Karena dalam diri kita ini tersusun dua unsur, unsur jasmani, unsur rohani. Jasmani ini kalau seperti kita sekarang, bagaimana Bapak kalau di tengah hari perlu makan kan, kita puasa, bagaimana? Loyo, letoi, letih, lisuh, tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena makan, kondisi badan kita ini harus makan, harus minum, harus istirahat dan segala macam. Macam itu juga hati. Kalau hati ini tidak pernah dengarkan ceramah, dia lapar, dia loyo, tidak bisa dia bersemangat. Jadi kedua unsur ini, ada unsur jasmani, ada unsur rohani, sama-sama memerlukan makanan. Makanan rohani ini adalah ceramah. Kalau orang tidak pernah mendengarkan ceramah, dia tidak akan bangkit semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau kita Bapak menanam tanaman, apakah itu tanaman cabai atau apa saja, kalau hanya ditanam tanpa disiram, apa yang terjadi Pak kira-kira Pak? Apalagi musim paceklik, pasti akan layu dan mati. Macam itu hati-hati ini kalau tidak disiram dengan ceramah, dengan zikrullah, maka mati. Kalau hatinya sudah mati, sudah, dia tidak mau lagi berpihak kepada kebenaran, selalu condong kepada batil, Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu bukan sesuatu hal yang sepele namanya ceramah, dianjurkan oleh Al-Quran. Bahkan dia mengatakan, sampaikan walaupun satu ayat dariku. Kita sebagai penyambuli Rasulullah, al-ulama'u wastul anbiya, ulama itu waris para nabi. Man akram ulama pakar akram nabi, wa ma akram pakar Allah. Siapa yang menghormati ulama seperti menghormati nabi, siapa menghormati nabi seperti menghormati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bermata rantai itu Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu tidak boleh kita, kenapa Pak Jupri ini bersemangat mengurusi agama itu, tidak boleh kendor Pak. Agama itu seperti bara api, dipegang terbakar, lepaskan mati. Tidak boleh kita jauh dari agama, tidak boleh kita dari agama. Jadi mengurusi agama ini tidak boleh kita tidak boleh kita kendor, tidak boleh kita patah semangat, tidak boleh itu segala macam. Tetap harus bersemangat. Saya kalau misalnya ada seperti orang, untuk apa ceramah ada itu? Tapi tidak, itu merupakan kewajiban kita harus menyampaikan isi Al-Quran walaupun satu ayat, Bapak dan saudara-saudara, karena sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ceramah itu bagi orang-orang mukmin, Bapak. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba menyelami surah Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 11, di mana ayat ini syaratnya untuk menempati surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah tempatnya para nabi Pak. Surga itu lantainya ke atas, sedangkan neraka lari ke bawah. Kalau surga itu paling tinggi Firdaus, kalau neraka paling bawah adalah neraka Sakar, keraknya neraka, tempatnya orang melalaikan salat. Nah, apa saja syarat-syaratnya untuk mendapatkan surga Firdaus? Ini dijelaskan secara detail dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 11. Kita lihat Pak. Pertama, kad afal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Coba Allah menggunakan kad. Kalau dikaji Al-Quran lewat bahasa Arab Pak, baru nampak kehebatannya.
Itu qad dalam Al-Quran dua artinya. Ada kalanya kadang-kadang, ada kalanya pasti, sungguh. Kalau qad ini masuk kepada fi'il madi, artinya perbuatan yang telah lalu, maka artikan pasti. Tapi ketika qad masuk fi'il mudhari, kadang-kadang. Kemudian aplaha ini dalam bentuk timban af'al, artinya mengartikan susuk paling. Contohnya begini, kalau saya mengatakan kabiron, besar, akbar, lebih besar. Kalau saya mengatakan hasanun, baik, ahsanun, lebih baik. Kalau saya mengatakan karib, dekat, akrab, lebih dekat. Ini aplaha, sungguh beruntung. Keberuntungannya, sungguh beruntunglah siapa yang sangat beruntung? Mukmin. Sungguh beruntunglah orang mukmin. Orang mukmin bagaimana yang beruntung? Kan begitu. Kan kita semua mukmin semua. Di Indonesia ini 99% mukmin. Makanya Allah mengatakan, orang mukminnya bagaimana yang beruntung? Pertama, dirinci secara allazina hum fi sholati khashi'un. Orang mukmin yang beruntung yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Itu yang pertama, Pak. Orang mukmin yang beruntung pertama orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk adalah inti dan ruh dari salat. Ulangi lagi. Khusyuk adalah inti dan ruh dari salat. Khusyuk dalam bahasa Arab, ketenangan, kedamaian, ketentraman, ketundukan dan kepatuhan. Dah, khusyuk menurut istilah adalah memfokuskan hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan Allah dalam ingatan. Tuh. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran secara gamblang dijelaskan pada surat Thaha, Allah memperkenalkan dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Allah selain saya. Oleh karena itu, fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana menyembahnya? Wa aqimis salata, dirikan salat li dzikri, untuk mengingatku. Tuh. Jadi inti daripada salat adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Khusyuk itu adalah dikatakan memfokuskan pikiran hati terfokus kepada Allah dan menghadirkan Allah dalam ingatan. Karena Allah tidak digapai oleh pikiran, tidak digapai oleh angan-angan, tapi digapai oleh ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani ma'akum. Kita bersama dengan Allah ketika mengingatnya. Di mana itu Allah? Ketika Allah seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dengan Allah ketika mengingatnya. Kepada saudara, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan segala makhluknya. Allah berdiri sendiri, tidak ditempati oleh suatu ruangan, tapi Allah itu adalah berada pada dirinya sendiri, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Oleh karena itu, laisa kamitslihi, berbeda dengan makhluknya. Oleh karena itu, digapai Allah itu dengan ingatan, tapi tidak sampai pikiran, tidak sampai angan-angan, hanya kepada Allah, hanya adza bi dzikrillah tatmil qulub. Dengan banyak beringat Allah, maka hati menjadi tenang. Jadi Bapak dan saudara-saudara, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang ulul albab, orang-orang punya pikiran. Siapa orang itu punya pikiran? Siapa punya ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, ila akhir ayat. Orang-orang yang memiliki pikiran yang sempurna itu adalah yadhkurullaha, mengingat Allah
Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junub, pada saat dia berbaring. Jadi kita mengingat Allah pada ketiga tempat. Disuruh kita mengingat Allah pada tiga tempat. Pertama adalah qiyaman, ketika kita berdiri, wa qu'udan, ketika kita duduk, wa ala junubin, ketika berbaring. Itulah tiga kondisi manusia. Kalau tidak duduk, berbaring. Kalau tidak berbaring, ya berdiri. Kalau ketika tempat itu diisi dengan zikrullah, maka manusia tidak akan terputus ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesalahan iblis untuk mengganggu dia. Karena dua kekuatan. Begitu lupa Allah, masuk iblis. Iblis itu mencari celah kapan manusia lengah. Begitu melupakan Allah, iblis masuk. Makanya kalau orang marah, lupa Allah, maka masuk setan. Makanya makanya mukanya merah, karena setan itu diciptakan dari api, masuk di diri kita, maka lupa kepada Allah. Makanya sadar pak, sadar pak, sadar, ingat Allah pak. Tuh, karena pada saat itu tidak ada Allah dalam dirinya, lupa kepada Allah, setan masuk menyetir dia, merah mukanya. Bagaimana cara kata Nabi? Kalau kau marah, silakan berwudu. Kalau sudah berwudu, karena api itu dibunuh dengan air. Kalau sudah berwudu masih juga marah, silakan salat. Kalau sudah salat tidak masih juga marah, dialah setan tuh. Makanya kita harus, jadi kita disuruh berzikir kepada Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, dan pada waktu berbaring. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Tidak selamanya kata itu la ilaha illallah, itu lafaz Allah. Yang penting dalam hati ada Allah, ada Allah, ada Allah. Menghadirkan Allah dalam hidup kita. Senantiasa Allah merasakan ada Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Tuh. Kalau sudah merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, kita merasa diawasi, insya Allah pelaksanaan salat pasti khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk adalah memfokuskan pikiran hati hanya terfokus kepada Allah, dan tidak ada di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama Allah dikala kita mengingatnya. Apabila melupakan Allah, maka tidak ada Allah, karena Allah bersama kepada hambanya ketika mengingatnya. Begitu lupa, maka tidak ada Allah hidupnya. Makanya Bapak dan saudara-saudara, kata orang itu qalbul mu'mini baitullah. Hatinya orang mukmin rumah Allah. Artinya orang mukmin itu selalu berzikir kepada Allah, selalu menghadirkan Allah dekat dalam hidupnya, sehingga betul-betul hidupnya itu terkontrol. Apa kata orang? Dengan ilmu hidup menjadi terarah, dengan iman hidup terjadi terkontrol, dengan seni hidup menjadi indah. Oleh karena itu, pertama adalah orang syaratnya untuk mendapatkan surga Firdaus adalah orang alladzina hum fi salati khashi'un, itu salat khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat ini tidak gampang pak. Pertama, untuk mendapatkan khusyuk dalam salat banyak terkait. Pertama, istinjanya sudah benar, sudah bersih. Kalau dia kencing, cara mencuci kencing yang sudah bersih, bebas daripada pengaruh kencing, najis segala macam. Sudah bagus istinjanya, bersuci. Yang kedua, sudah bagus wuduknya sempurna. Kemudian dia ada berpakaian rapi, bersih, tempat bersih, hati bersih, tuh salat gerakannya mantap, bacaannya mantap, baru ada khusyuk, memahami apa yang dia ucapkan. Jadi memang belajar pak. Di dalam hadis dikatakan itu, muru auladakum bisalat idza balagas sinina. Suruh anakmu salat ketika mencapai 7 tahun. Padribu alai idza balag asyara. Maka pukullah kalau sampai 10 tahun salat. Jadi 3 tahun belajar pak. Jadi kita dikata Nabi, muru auladakum bisalat idza balaga sinina. Perintahkan anakmu salat ketika mencapai 7 tahun. Padribu alai idza balag asyara. Pukullah dia kalau sampai 10 tahun belum salat. 3 tahun. Nah kita berapa tahun kita salat pak? Masa belum mampu memahami arti dari apa yang kita ucapkan? Makanya salat itu betul-betul bermakna, betul-betul
menikmati salat itu ketika kita memahami arti apa kita ucapkan. Betul-betul berada dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa di mulut akan diterjemahkan, akan meresap dalam hati. Allah itu, siapa itu Allah? Alhamdulillah, segala puji banyak. Segala, silakan puji hartamu, puji istrimu, pangkatmu, tapi lebih tinggi pujianmu kepada Allah. Jangan mengalahkan pujianmu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Rabbil alamin, yang memelihara seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, dan terus begitu makanya salat boleh cepat-cepat. Diresapi, dihayati. Baru salat itu memiliki mendatangkan ketentraman dan kedamaian. Jangan salat seperti buru-buru, hanya sekadar gugur kewajiban. Nah, oleh karena itu as-salatu fi salati khasyin, yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang khusyuk dalam barang satu ini punya saya 4,5 mati kita, apalagi masuk berderet bawa syarat-syaratnya ini. Coba mengevaluasi diri kita ini, bagaimana salat kita sesungguhnya? Apakah bacaannya sudah benar? Banyak orang salat hanya membaca bacaan hanya setengah-setengah. Kita diperintahkan salat seperti Nabi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali dan seterusnya. Kita subhanallah, subhanallah, rabbil ghfirli, sujud. Bagaimana bisa mendapatkan surga Firdaus? Nah, kita umur kita ini semakin hari semakin berkurang. Harus diiringi dengan ibadah yang berkualitas. Semakin jauh berjalan, semakin dekat yang kita tuju. Umur kita ini berkurang, Pak. Memang hakikatnya berapa umurnya, Pak? 80. Itu semakin dekat. Kalau misalnya umur kita cuma 80 tahun, sementara umur kita sekarang sudah 79, tinggal berapa tahun? Jadi berkurangnya jatuh umur kita diiringi dengan kualitas ibadah. Kita mengevaluasi ibadah kita. Apakah berdiri kami ini sudah benar? Apakah bacaan kami sudah benar? Apa rukuk dan sujud sudah benar? Dan bagaimana? Karena alladzina fi sholati khasyi'un. Jadi kita sudah berpuluh-puluh tahun barangkali kita salat, tapi tidak pernah ada kemampuan untuk memahami arti apa yang kita baca, sehingga hati tidak kemana-mana. Nah, itu. Oke, itu yang pertama. Itu masih ada pembahasannya, Pak, tapi kita. Yang kedua, syarat kedua, wallazinahum anil lagi muridun, orang-orang yang meninggalkan perkataan sia-sia dan perbuatan sia-sia. Itu jadi orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan sia-sia. Ya, orang mukmin gitu. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang hanya tidak ada nuansa agama, hanya waktu terbuang percuma tanpa nilai agama di dalamnya. Berdiri kursi tidak tentu arah, tapi tidak ada nilai agama. Ya, yang kedua ini adalah wallazinahum anil mu'ridin, atau orang-orang yang meninggalkan perkataan sia-sia dan perbuatan sia-sia. Contoh misalnya kita main domino, dilarang oleh Allah. Kemudian main catur. Tahu tak main domino, Pak? Di dalam hadis sebutkan malaibah binar dibilaki maring pakana bahasa bilah milisi wadamihi. Apa kata dalam hadis? Malaibah, siapa yang main-main. Binardi, salah bentuk alat judi. Binardi, bilaki maring, tidak ada judi, tidak cuma main-main baik. Pakaan nama batasya, seperti menggeruk-gerukkan tangannya pada darah babi dan daging babi. Semua alat judi itu najis. Orang mukmin tidak boleh mendekati. Ingin menggapai surga Firdaus, tinggalkan itu. Muridun, tinggalkan perbuatan sia-sia. Mendingan turun ke sawah, mendingan bersihkan pakarangan, nanam cabai segala macam, ada manfaatnya. Dia main catur, main dengan anak. Jadi saya ulangi lagi, hukum dalam Islam itu judi, ada alat. Bukan judi ini, hanya main-main. Malaiba binar dibilaki maring. Siapa yang bermain-main dengan alat judi, bilaki maring, tidak ada uangnya, hanya main doang. Pakaan nama batasya, batas bahasa Arab begini,
seperti menggaruk-garukkan pilahmi wadarimi, seperti menggaruk-garukkan tangannya ke darah babi dan daging babi. Berarti hakikatnya itu adalah najis, tidak boleh. Nah, itu termasuk kategori menyanyiakan waktu tanpa-tanpaatnya. Yang ketiga, walladzim li zakati faidun, orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, kalau kita punya zakat sampai segala macam, aku tunaikan adalah zakatnya, karena itu merupakan syarat yang ketiga untuk mendapatkan firdaus. Apalagi walladzina li furujihim fahafidun, orang-orang yang menjaga pistolnya kecuali istrinya. Paham Pak? Tuh. Walladzina li furujihim, orang-orang yang memelihara pistolnya kecuali istrinya. Umama illa ala azwajihim illa umalakat, orang-orang yang memelihara pistolnya kecuali kepada istrinya, umamalak aimanun, atau hamba sahaya yang dimiliki. Fa innahu ghairu malumin, itu tidak apa-apa. Yang pertama. Jadi yang ketiga, empat, memelihara kecuali istrinya. Paham kan? Tidak usah dilanjutkan. Wallazina hum li amanati wa'adun ra'idun, orang-orang menjaga amanah dan menjaga janji. Tuh. Jadi wallazin li amanah, orang-orang yang dititipkan amanah oleh Allah benar-benar bertanggung jawab kepada amanah yang dipercayakan. Katakanlah seorang pemimpin, mulai presiden, gubernur, camat, bupati segala macam, dia amanah, dia amanah. Wa'dihim raun, dan memelihara janjinya dan menepati janji ketika berjanji. Tidak melor, apa istilahnya tuh? Jadi ciri-ciri itu. Jadi wallazina amanu li amanatihin, orang-orang yang menjaga amanah, menjalankan amanah yang dititipkan kepada Allah, dan wa'dihim raun, dan orang yang menepati janji, memelihara janjinya. Apalagi wallazim an salatin khafidun, orang-orang memelihara salatnya. Kalau kita salat insyaallah sudah melihara. Apalagi ulaikal warisuna, mereka itulah yang mewarisi surga firdaus. Pertama tadi khusus dalam salatnya, meninggalkan perbuatan dan perkataan sia-sia, mengeluarkan zakat, menjaga kemaluannya kecuali istrinya. Kemudian adalah orang-orang yang menjaga amanah dan menepati janji, dan orang-orang melihat salatnya. Itulah ulaikal warisuna firdausi, itulah orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Lah, sudah kan? Jadi berapa tajung? Khusus dalam salatnya, meninggalkan perbuatan dan perkataan sia-sia, orang yang melakukan zakatnya, menjaga kehormatan dirinya, kemudian menjaga amanah dan menepati janji, dan orang-orang memelihara salatnya. Ulaikumul warisuna alladzina yusuna firdausi hum fiha khalidun, mereka itulah yang akan mewarisi surga firdaus dan kekal di dalamnya. Nah, itulah bapak-bapak dan saudara-saudara, pada subuh hari ini judul kita adalah ciri-ciri atau syarat-syarat untuk menempati firdaus. Kita berlomba-lombalah untuk menggapainya, karena Allah sudah menjelaskan secara gamblang di dalam surah Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 11. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk bisa melewati syarat-syarat itu, dan kita akan nanti bersama Rasulullah di surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati saya ini. Mati.